teman-teman, hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Sebelum kita mulai, ayo kita baca Mazmur 91. Shalom teman-teman, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur 91, sekarang kita bangkit berdiri semua, tidak boleh diam duduk, kita bangkit berdiri, kita mau berjoget dan memberi yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita bilang ya, hari Senin
Adik-adik, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua lipat tangan. Jangan lagi ada yang jalan-jalan. Jangan lagi ada yang matanya terbuka. Semua matanya tertutup dan lipat tangan. Kita mau angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Adik-adik semua katakan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Buka suara adik-adik. Angkat tangan adik-adik, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama Kak Mian. Kak Mian senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yo, lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih melindungi, memberkati kami, bahkan hari ini kami masih bisa beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir tengah-tengah kami ya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Mian mau membawakan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Setibanya mereka daerah orang Gerasa, baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu. Tahu nggak adik-adik? Tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat datang sujud kepada Tuhan Yesus. Kata orang-orang di sana, orang yang kemasukan roh jahat ini sudah lama sekali tinggal di pekuburan adik-adik. Tiap malam kerjaannya mondar-mandir, teriak-teriak, dan yang lebih parah adik-adik, dia sering memukuli kepalanya dengan batu. Kasian banget ya adik-adik orang yang dirasuki roh jahat ini. Orang-orang kampung di situ adik-adik nggak ada yang bisa menjinakkannya, nggak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Sudah mereka ikat, tetapi orang itu bisa melepaskan ikatannya. Bahkan dirantai sekalipun, rantainya bisa dicopot adik-adik. Kuat sekali ya roh jahatnya. Dia sudah dibelenggu, dia bisa lepas dari belenggunya. Tapi setelah orang itu, orang yang kemasukan roh jahat itu adik-adik melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang begini adik-adik, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, mau apa engkau datang ke sini? Jangan kau siksa aku." Itu dia bilang adik-adik. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah engkau dari orang ini." Itu yang Tuhan Yesus bilang. Orang itu ketakutan adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Siapa namamu?" Kata orang itu adik-adik, "Namaku Legion." Hah? Legion namanya adik-adik. Tahu nggak legion itu apa? Legion itu adalah banyak adik-adik. Itu yang dia bilang. Nah, di bukit ada segerombolan babi-babi yang lagi mencari makan adik-adik. Banyak sekali babinya. Dan roh jahat itu bilang adik-adik, "Jangan kau usir aku dari daerah sini. Jangan usir aku dari kuburan ini. Pindahkan saja aku ke babi-babi itu." Itu yang dia bilang adik. Terus Tuhan Yesus bilang, "Baiklah, aku akan memindahkan rohmu ke babi-babi itu." Setelah rohnya itu keluar dari orang itu dan pindah ke babi-babi itu, tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Babi-babi itu tiba-tiba loncat ke jurang, ke danau yang sangat dalam dan mati semuanya. Kira-kira babinya itu ada 2000 ekor. Banyak banget ya adik-adik. Terus orang yang mengembalakan babi-babinya, dia pergi ke kota, ke desa-desa dan bilang apa yang dia lihat tadi, diceritakannya ke orang-orang. Terus orang-orang kampung datang ke situ melihat apa yang terjadi di situ adik-adik. Pas mereka lihat, dia lihat orang yang kerasukan roh jahat tadi sudah sadar, sudah memakai baju, sudah waras adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus adik-adik. Nah,
Itulah firman Tuhan kita hari ini adik-adik, tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bareng-bareng bersama Kak Mian. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Engkau baik kepada kami, Engkau baik kepada orang gila tadi. Engkau menyembuhkan dia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sangat ajaib Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang di sekitar kami, tetangga kanan kiri kami. Lindungi sertai mereka Tuhan dari virus corona, dari apapun itu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Berkati juga Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Berikan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati juga presiden kami, wakil presiden kami. Berikan mereka kesehatan, panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak rohani kami Tuhan, dari Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Totong, Bapak Darmayanto Rawatan, Bapak Roy Tuhan. Penyertaan-Mu lindungi mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Dadah. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni. Gak bosan kan sama kakak di sini? Sekarang kita mau buat aktivitas hari ini seperti ini, tanda cinta buat Tuhan Yesus. Ikuti kakak ya. Bahan-bahannya lem, kertas buffalo, dan kertas putih atau yang sering adik-adik pakai HVS, gunting, ballpoint, pensil warna. Ikuti kakak ya. Sekarang kita mau buat love-nya yang bagian pink dulu ya, yang agak besar. Kalau adik-adik belum bisa cara guntingnya, minta bantuan sama mama, kakak, atau papa ya adik-adik. Ikuti kakak ya. Oke, ini yang bagian besar. Sekarang buat bagian yang kecil. Oke, seperti ini yang bagian kecil, ini bagian yang besar. Sekarang kita tempel ya adik-adik. Setelah adik-adik tempel, kita kan mau buat biar love-nya bisa dibuka seperti ini. Oke, kita potong bagian tengahnya. Sudah menjadi dua bagian, kita ambil kertas HVS ukurannya segini ya adik-adik. Kita tempel di bagian yang ujung sebelah sini dan yang sebelah sini.
Harus sama rata ya adik-adik, karena kalau dia nanti dilipat, dia akan membentuk love yang sempurna. Oke, setelah tertempel seperti ini, kita tulis bagian dalamnya I love Jesus. Oke, sekarang kita satuin seperti ini dan dibuka seperti ini. I love Jesus. Mudah kan adik-adik? Coba di rumah ya. Sekarang aktivitas kita sudah selesai. Sampai jumpa. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah aktivitas. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa adik-adik memberi persembahan. Kesini adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.